Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nafiza, NIM 2017-094, yang sedang menempuh kuliah akuntansi lingkungan di kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai laporan Corporate Social Responsibility dari perusahaan Cisco di tahun 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas CSR Governance dan Priorities. Di sini tanggung jawab sosial perusahaan Cisco diintegrasikan ke dalam fungsi bisnis dan urusan korporat. Seperti yang ada di gambar, di sini ada rantai yang saling berhubungan. Yang pertama bisa dilihat dari urusan korporat. Di sini ada pelaporan CSR. Setelah melakukan pelaporan CSR, maka di sini stakeholder saling keterlibatan dan menganalisis. Selanjutnya di sini stakeholder melakukan umpan balik untuk kepentingan bisnis. Nah, selanjutnya di sini ditentukanlah prioritas, tujuan, dan inisiatif. Setelah ditentukan prioritas, tujuan, dan inisiatif, maka dapat diterapkannya CSR tersebut. Setelah itu terbitlah pengukuran kinerja. Setelah rantai ini saling keterkaitan antara satu sama lain. Di sini dijelaskan prioritas CSR dari perusahaan Cismos. Dapat dilihat bahwa orang-orang yang menjadi prioritas yaitu memiliki kode etik. Ya, selanjutnya ada orang-orang yang orang-orang mereka dan orang-orang yang bisa membangun keterampilan dan kewirausahaan. Selanjutnya, di dalam kemasyarakatan, prioritas CSR mereka yaitu membangun pengetahuan dan fondasi digital. Yang kedua, hak asasi manusia, etika tenaga kerja, keamanan data atau privasi, hak digital. Dan yang ketiga ada sumber dan manufaktur yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya di tabel planet, mereka memprioritaskan CSR. Yang pertama, pengurangan emisi energi dan gas rumah kaca. Yang kedua, mempromosikan prinsip ekonomi melingkar, desain berkelanjutan, dan manajemen akhir masa pakai produk. Selanjutnya, di sini terdapat keterlibatan pemangku kepentingan CSR dan forum global pada perusahaan Cisco. Seperti yang ada pada tabel, perusahaan Cisco menjaga dialog rutin dengan pemangku kepentingan utama, yaitu di sini terdapat kelompok pemangku kepentingan, pemasok forum keterlibatan eksternal, dan forum keterlibatan internal. Dalam tabel pemangku kepentingan, di sini ada komunitas, pemimpin opini CSR, pelanggan, para karyawan, pemerintah dan regulator, industri, investor, lembaga non-profit, dan mitra saluran penjualan. Selain itu, untuk pemasok forum keterlibatan eksternal, di sini ada Cisco Foundation, Cisco Support, Forums, survei kepuasan pelanggan tahunan, keterlibatan kebijakan publik, dan lain sebagainya. Nah, untuk forum keterlibatan internal, di sini ada saluran bantuan etika. Selain itu, ada tim pendengar. Di sini ada dibagi 3 untuk tim pendengar. Yang pertama ada Engagement Pulse, Real Deal Survey, Voice of Employee. Nah, selanjutnya ada rapat perusahaan bulanan yang disebut dengan Kiskubit, dan ada Annual Internal Leadership Summit. Selanjutnya, meskipun
tujuan pembangunan berkelanjutan SDG atau yang disebut dengan SDG dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tidak mendorong strategi CSR perusahaan Cisco, maka bisa dilihat pada gambar 2. Ini menunjukkan bagaimana upaya CSR perusahaan Cisco ini pada masa lalu hingga sejalan dengan banyaknya pembangunan keberlanjutan. Dapat dilihat di sini terdapat 17 poin yang merupakan salah satu strategi CSR pada perusahaan Cisco. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.